Awa minhum katahmilu syiddatul hirsi ala sunatil audi ila tijaratihim wa sunatihim. Karena sebagian di antara mereka kadang-kadang terbawa ya oleh sangatnya dia ambisi seriusnya, keinginannya, tamatnya untuk cepat kembali kepada perdagangan mereka dan pekerjaan-pekerjaan yang lain mereka alamithli dzalik atas yang hal demikian. Iya toh? Ini rata-rata sebagian di antara mereka karena saking ramainya ya sampai di toko sholat ya kalau super kilat saking cepatnya ya. Nah itu. Nah kalau sholatnya sudah begitu, akhirnya yang terpikir apa? Ini uang ini belum kembali, ini mau dilayani ini, itu ya semuanya akhirnya hilang, khusyuknya hilang, nikmatnya sholat dan sebagainya. Padahal nikmatnya sholat itu lebih nikmat dari uang dunia dan seisinya. Wa huwa minal muharramatil mahdhura fid din. Ya. Saking cepatnya dia ingin kembali ke pekerjaannya atau perdagangannya tadi, ini hal-hal yang mestinya diharamkan. Bukan mestinya, memang hal yang diharamkan, mahdhura yang sangat diwaspadai atau yang sangat diperhitungkan, fid yang sangat berbahaya di dalam agama. Sangat membahayakan di dalam agama ini. Apa ya? Jadi inilah kalimat dari Imam Al-Qurtubi Abdullah. Karena pekerjaan sampai dia meninggalkan sholat. Karena pekerjaan dia sholatnya sebisanya, seburu-burunya ya, seenaknya, secepatnya. Karena sholat sampai apa? Melupakan sempurnanya ruku itu nggak sampai. Ya, sujud asalnya naruh begitu ya. Sehingga itu semuanya haram, diharamkan karena hanya ngurusi pekerjaan dunia sampai urusan sholat diremehkan. Alhamdulillah. Bal wa minal muta'akkad alaihim, bahkan hal yang termasuk disunahkan yang sangat dikuatkan sunnahnya kepada mereka, alla yu'akhiru salawat an awaili awqatiha. Hendaknya mereka tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktu-waktu yang sudah ditentukan atau waktunya wajibannya. Ya, ini yang kerja. Kadang-kadang yang nggak kerja aja mengakhirkan sholat karena HP, ya, karena nongkrong ngobrol sampai keluar waktunya. Wan fi'aliha fil jamaat, juga termasuk dari hal yang sangat dikuatkan sunnahnya, dianjurkan fil jamaat, dalam dalam salat-salat berjamaah. Fa inna dzalika kullahu, karena itu semua ayat akhir salat an awailil awqat, termasuk semua dari mengakhirkan salat dari waktu-waktunya sehingga keluar waktunya. Kadang-kadang salat tinggal 2 menit, tinggal 5 menit lah. Masih Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, langsung azan berikutnya keluar. Oh iya, sholatnya masih sah. Ya, sholatnya sih sah, tapi haramnya ya karena dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Apalagi ngobrol, apalagi nonton bola. Iya, alhamdulillah. Ada yang gini, bukan ada lagi, hampir rata-rata. Ya, termasuk kita semuanya ini semua. Nggak ada yang ini. Kalau yang langsung azan sholat bagus lah ya, tapi jangan lupa jamaahnya juga harus dilakukan. Ayat akhir sholat anawailil awqat wa tafital jamaat, semua fa'inna dzalika kullahu ayat akhir sholat anawailil awqat wa tafital jamaat, dia sholat sampai keluar waktu atau dia meninggalkan jamaah-jamaah minal khusrani fid din, termasuk hal yang merugikan di dalam agama. Agama sih tetap ya, dia rugi, tidak ada pahala, tidak ada manfaat, dan rugi yang menyesal nanti satu waktu
ya ternyata sholatnya nilainya merah semua. Kenapa tidak jamaah ya? Padahal harusnya nyari jamaah, walaupun dengan istrinya, anaknya, cucunya dan lain-lainnya. Alladzi la tuqabilu dunya kulluha lawdiya ahaduhum. Kerugian itu yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia, sekalipun ya tidak bisa membandingi dunia, atau dunia tidak bisa menyeimbangi dari apa semua itu. Lawdiha adum, andaikan dia atau salah seorang dikasih dunia dengan seisinya, ya dibandingkan dia meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, atau dia meninggalkan jamaah sholat berjamaah. Jadi tidak bisa dibandingkan ini dunia. Umpama dia dikasih atau diberi, terus dia meninggalkan jamaah, ya masih lebih afdal, lebih istimewa, lebih utama sholat jamaahnya. Atau dia meninggalkan, apalagi meninggalkan sholat, padahal kerugian itu tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Ruginya, penyesalannya, ya. Wala yugasiru fi rawatib sholawat wa dhaifil khairat, termasuk hendaknya mereka tidak boleh meringkas ya atau mengurangi di rawatib salat, sunnah-sunnah sholawat, rawatib-rawatibnya, atau rawatib sholat-sholat apa qobliyah ba'diyah, ya wa dhaifil khairat, dan tugas-tugas atau kebiasaan-kebiasaan dari kebaikan-kebaikan yang lain, seperti wiridnya atau kesempurnaan setelah sholat apa mestinya itu harus dilakukan, tidak boleh untuk diringkas, atau kecuali memang sibuknya luar biasa, tapi nanti diqadha. Wa nawaifil ibadat, dan sunnah-sunnah ibadah-ibadah yang lain, allati yumkinuhumul mudawah 'alaiha, yang memungkinkan untuk bisa diteruskan atau dawamkan, dijadikan senantiasa istiqomah untuk dilakukan ibadah-ibadah yang tersebut. Jadi kalau umpama dia bisa untuk melakukan, contoh sebelum dia masuk ke pasar, sebelum dia kerja, sebelum masuk kantor, sebelum ke sawah, sebelum kemana-mana, sholat duha, ya sholat nawafil, sunnah-sunnah masih bisa dilakukan, yang memungkinkan untuk didawamkan senantiasa. Akhirnya kebiasaan sampai usia tua dia tidak mau meninggalkan. Ya. Kemudian rawatib sholawat yang ya kelihatannya sepele, sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah ini kalau umpama dikerjakan tidak akan pernah rugi, bahkan menambah, bahkan menjadi tambahan ibadah yang kalau kita ukur dengan dunia maka itu lebih baik. Ya bayangkan sholat apa itu namanya, sholat sunnatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat, hanya 2 rakaat sunnah fajar saja bisa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, sholat tahajudnya, sholat apa tasbihnya dan witirnya kalau perlu, semuanya bisa dilakukan. Akhirnya ya dia yang tadinya hanya sholat fardu, karena kebiasaan sholat sunnah, maka sunnah itu seperti apa, beban kalau ditinggalkan, eman sayang kalau ditinggalkan, jadi kayak wajib. Nikmatnya nanti ya, nikmatnya nanti kalau dia sudah umur tidak bisa melakukan, maka pahalanya tetap ya ditulis ganjarannya, karena dia sudah terbiasa istiqomah. Umpama dia sudah naudzubillah di masa-masa tua sudah tidak bisa lagi beribadah sempurna, maka kebiasaan-kebiasaan itu tetap menjadi pahala-pahala yang tersimpan. Allah Ta'ala, Masya Allah, Allah Ta'ala wenang, Allah Ta'ala berikan rahmannya sehingga dia banyak menyimpan pahala dibandingkan orang yang dagang kerja ya hanya mencari memang nafkah wajib, tapi sampai meninggalkan sholat. Masya Allah, itu tadi tidak bisa diukur dibandingkan dunia dan seisinya. Tidak bisa lah tuqabilu dunya kulluha, tidak bisa diukur disebandingkan dengan dunia seluruhnya. Lautiha adun, seandainya dunia itu dikasihkan kepada salah seorang di antara mereka.
wa yakuna adum fina mubasyarati litijarati aw salati talian bil Quran. Ya, kalau perlu ini hendaknya ya anjuran ini bagi salah seorang mereka di dalam dia berlangsungnya melakukan mubasyarah ya, waktu perdagangannya atau waktu kerjaannya, di sisi lain dia lagi sibuk ngurusi dagangan, talian bil Quran, dia hendaknya membaca Al-Quran, au dzakiran lillah, atau membaca zikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya masih bisa. Ya, sambil dagang, sambil melayani, zikir masih bisa, baca Quran bisa. Setidaknya baca qul atau surat-surat pendek yang lain, atau ya zikir selawat yang lebih afdal. Ya, kalau waqiah akhirnya orang nunggu antri Yasin Tabarok, akhirnya Al-Baqarah kosong. Ini yang lagi mubasyarah, lagi di ketika dia langsung melakukan mubasyarah secara ya iya, sambil dagang sambil zikir bisa, apalagi waktu kosong ya, apalagi waktu kosong dulu atau di kebiasaan orang-orang di Yaman, di Hadramaut, orang sambil nggak ada ini buka Quran, bukan di Mesir aja, di mana-mana ya, di daerah-daerah mayoritas Islam tokonya itu nggak pernah kosong dari Al-Quran, bukan di Al-Quran, nggak ada kesibukan, Quran yang jadi kesibukannya, zikirnya, tasbihnya ya. Jadi bisa nanti lama-lama dia lagi ngajak berdagang ini, lagi menawarkan atau lagi ngobrol, tapi hatinya sama Allah SWT. La yushulu an dzalika illa amrun muhim. Dia tidak menyebutkan dari itu semua ya, kecuali amar yang penting. Kecuali urusan ada hal yang penting. Tidak disebutkan daripada Al-Qur'annya, daripada zikirnya, kecuali hal yang lebih penting. Makanya sholawat inilah kunci. Sholawat inilah menjadi apa? Jalan yang solusi yang terbaik. Kalau Quran, orang masih dibutuhkan khusyuk, orang dibutuhkan tadabbur, orang dibutuhkan ngadep kiblat, atau orang dibutuhkan masih banyak lah. Tapi kalau sholawat, ya Anda tidak punya wudu, Anda punya wudu, Anda tidak berkhusyuk, Anda apapun, dalam keadaan apapun, itu sangat bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadi pahalanya lebih lagi. Kalau Quran huruf per hurufnya memang ada hasanat, kebaikan. Tapi kalau sholawat, Allah langsung sholawat kepada dia. Ya, man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu biha, Allah balas langsung 10 kali rahmatnya, langsung ditimbahkan. Bagaimana kalau 10, kalau 100, kalau 10? Iya. Jadi kesibukannya bukan ngurusi dagangan saja biar laku, biar rame, tapi disibukkan hal yang penting juga, zikir. Laisa lahu wallahu wal istighraqu bi hadid dunya. Ya, bukan disibukkan dengan lahu ya, yang melalaikan. Wallahu wal istighraq, dan ngurusi dengan dunianya. Bi hadid dunya, dengan ngurusi dunianya saja. Fa'inal jam'a baina tilawat bil Qur'an wa dzikr lillah wa baina mubasyarati asbab tijara wa sana'ah mungkinun wa mutayassirun fi aktsari ahwali awil katsiri minha. Karena ya lama-lama nanti mengumpulkan antara membaca Al-Quran dan zikir, sholawat ala Nabi SAW, dan lagi mubasyarah, lagi menawarkan atau lagi interaksi ya dengan sebab-sebab perdagangan, atau lagi mubasyarah itu lagi berhubungan dengan sebab-sebab perdagangannya, jadi lagi sibuk ngurusi dagangannya, wasona atau pekerjaannya, mungkinun itu masih bisa memungkinkan, wa mutayassirun, dan bisa memudahkan fi aktsaril ahwal, dalam kebanyakan kondisi-kondisi keadaan-keadaan, awil katsir minha, atau kebanyakan dari keadaan-keadaan itu bisa dilakukan. Liman waffaqallahu ta'ala, bagi orang yang Allah berikan taufik, ya Allah berikan tuntunan, wa hammahu, dan dia hanya disebutkan amru dinihi,
dan dia hanya diuruskan dengan urusan agamanya, wa ahwal akhirati, dan keadaan akhiratnya, wa madi, dan untuk tempat kembalinya akhirat. Artinya, jadi kalau umpama dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, dan dia hanya lebih mementingkan urusan agamanya daripada urusan ini laku gak laku, sudahlah, Allah Ta'ala yang menentukan. Allah ngasih, Allah membagikan rezekinya. Tetapi urusan ini sama Allah, dia lanjut Qur'annya, zikirnya, ya, sehingga dia mementingkan urusan akhiratnya. Gak apa-apa saya gak laku, tetapi saya punya saham akhirat, punya pahala, punya balasan nanti di akhirat, ya, ganjaran untuk akhiratnya dan tempat kembalinya nanti di akhirat. Bisa diterima, ya. Jadi begitu. Tidak disibukkan urusan hanya meladeni, melayani, hanya urusan yang langsung dia interaksi lah, mubasyarah itu interaksi sama urusan dagangannya. Ternyata dia lebih disibukkan dengan zikirnya. Ya begitu orang-orang dulu sampai sekarang, ya, sampai umpamanya ada yang dagang kemudian sudahlah ada tambahan, ditambahi lagi, ya, beli ditambahi lagi, beli ditambahi lagi. Ada yang begitu tuh, ya, umpama ini jual makanan, umpamanya jual kayak, ya, jual bohong, ya, ditambahi 1, 2, belum, ya, ditambahi, saking apanya, nggak mementingkan urusan untung, ya. Dia sudah diuntungkan, dia bisa duduk, dia bisa bekerja, dan dia bisa berzikir kepada Allah SWT. Jadi tidak ada nilai untung-untungnya untuk dagangannya. Ternyata berkahnya luar biasa. Apa? Gak bakal satu itu. Pembelinya, pelanggannya, termasuk apa Pak, urusan dia jadi gampang semua. Coba. Iya, yang jual apa saja dilebihkan dan ditambah dia berzikir. Sudah. Wa minal wajibil muta'akkad ala ahli tijarat wal hirf wa sana'at, dan termasuk hal yang wajib yang sangat dianjurkan sunnahnya untuk diperhatikan ala ahli tijarat, bagi orang-orang yang berhubungan perdagang, wal hirf, bagi orang yang punya pekerjaan, wa sana'at, orang-orang yang tadi punya pekerjaan-pekerjaan, ya, produk ataupun yang bikin usaha, ya, apa saja. Ijtinabul kadzib wal ghish fi tijaratihim, wajib dan sangat-sangat dianjurkan, kewajibannya, sunnahnya untuk diperhatikan, ya, adalah menjauhi kebohongan, menjauhi kadzib, dusta, ya, melakukan dusta, wal ghish, tipuan, fi tijaratihim, di dalam perdagangan mereka, wasanatim, dan produk-produk mereka, apa yang dilakukan, supaya ditinggalkan, dijauhi kebohongan, pemalsuan, tipuan, ya. Faqad qala sallallahu wasallam alaihi, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, orang yang menipu kami bukanlah golongan dari kami. Yang suka menipu itu ada, ya, menipu, ini barang campuran, ini barang itu ini macam-macam lah, ya. Apalagi sekarang tipuan luar biasa, ya, dari buah saja bisa ditipu, hijau bisa merah, bisa kuning, bisa macam-macam. Di Shopee, di itu banyak penipuan online itu. Gak usah online, di antara rumah kita, di sekitar kita, ya. Apa yang mentah dijual, ini sudah matang, asal laku. Masalah jual pisang goreng masih mentah, digoreng, tak ketahuan ini, ya. Campur plastik. Lengkapnya plastik. Iya. Man ghasyana falaysa minna. Nabi mengatakan, bersabda, barang siapa yang menipu kepada kami, ya, umatku, golongan, ya, maka dia bukan golonganku. Hina ra'a subrata min at'am,
ketika beliau menyaksikan atau melihat setumpuk dari makanan, ya, wa adkhala yadahu syarifah fiha, kemudian beliau memasukkan tangan beliau yang mulia di dalam tumpukan makanan tadi, fa asabat balalan, ternyata tangannya itu kena yang basah. Faqala ya sahibat ta'am hadza, kemudian Nabi bertanya, wahai penjual makanan, apa ini? Ya, faqala, maka dijawab oleh penjual itu, asabatu sama ya Rasulullah, ya barang ini kena air ya Rasulullah. Artinya asabatu sama yaknil matar, kena hujan. Ya, faqala halla ja'altahu dhahiran yanzurun nas, mengapa engkau tidak jadikan itu di atasnya atau yang zahir, yang jelas, ya, sehingga orang lain bisa melihatnya, ya, sehingga orang lain tahu kalau itu ada yang basah. Nah, akhirnya man ghasyana falaysa minna, akhirnya Nabi mengatakan, barang siapa yang menipu kami, menipu umat, maka bukan dari golonganku. Ya, jadi ini ada orang jualan begitu. Berarti dari dulu ada yang tipu menipu? Ya ada. Dari zamannya Nabi Adam, dari Nabi sebelumnya ya sudah banyak tipu-tipuan. Ya, makanya Nabi menyempurnakan dengan syariatnya, terjun langsung Nabi. Ya, Nabi interaksi langsung dengan para pedagang di pasar. Dek, melihat ini barang, masukkan tangan. Ya, umpama itu tepung ada apa? Ini yang basah-basah ditaruh bawah. Kenapa ditaruh bawah? Biar berat. Biar berat di mana? Tak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi nanti kalau dimasukkan campur itu enggak ketahuan di apa waktu ditimbang atau apa. Iya, juga bisa menambah timbangan termasuk. Kedua, ya, nanti orang itu anggapannya nanti kan sudah kering sampai di rumah atau beberapa hari dia akan bisa mengering. Ternyata itu ada unsur penipuan karena tidak ditampakkan secara langsung. Umpama jual apa lagi yang biasa itu? Iya, apa banyak lah. Ya, ikan umpamanya biar kuat kasih formalin atau kasih air itu. Ya, ikan ayam ya suntik kasih air, ya biar berat. Itu tipuan-tipuan semuanya ya. Penimbangan ini. Terus kambing, sapi, kambing juga, ya. Nah, ya. Sampai pastel pun ditipu, ya. Pastel. Iya. Daging ternyata mihun. Berarti tahu. Nggak tahu. Ya, memang banyak pastel mihun banyak. Berarti kekondangan dari. Kan mestinya tanya ini isinya apa ya? Iya. Tidak mungkin salah mau beli pastel daging, dikasih pastel mihun. Wa minal kadhibi syadid tahrim ala tujar wa arbabi sana'at ayakul adum akhatu bi kadza wa ataitu bi kadza, termasuk pembohongan yang sangat berat dan beratnya, haramnya ya diperkhususkan bagi para pedagang-pedagang dan yang pemilik ini bikinan-bikinan itu, produk-produk itu, arbabi sana'at ayakul adum, salah satu di antara mereka atau bikada, atau itu bikada, ya saya ambil ini dengan begini loh, saya kasihkan kamu ini segini, ya ternyata apa, hanya meyakinkan saja, ternyata itu dengan tipuan-tipuan. Jadi saya ngambilnya begini, padahal enggak. Terus wata itu bihi kada. Wawakadzibun, sementara dia melakukan kebohongan, yakhda'u bidzalika akhal muslimah, dia ingin menipu dengan cara begitu itu kepada saudaranya yang muslim. Wa yahushu, kemudian dia menipunya, ya, dengan tujuan untuk menipu. Farubama saddaqahul akhidhu minhu thiqatan bihi, kemungkinan bisa jadi dia orang yang mengambil tadi mau beli itu percaya karena dia dianggap orang yang thiqah, yang dianggap terpercaya dengan dagangan itu.
mau maka dia melakukan kezaliman kepada saudaranya tadi, wa yaqulu malahu bil batil, dia makan dari uangnya orang itu secara batil. Ya, ini saya beli, saya ambil, terang-terangan ya, celahnya. Ini 100.000, padahal enggak 20.000. Ya, saya jual 150.000. Untung sedikit, ganti ongkos saja, umpamanya tambahin lagi omongan. Ya, padahal ini sudah apa? Untungnya sudah, iya. Tujuannya untuk memberi kepercayaan atau meyakinkan si orang yang ingin membeli itu supaya oh iya, saya percaya. Nah, ini melakukan kezaliman dan cara-cara begini nih, makan harta orang lain dengan kebatilan. Wa alaihim alaikfirul halafillah ala silahihim wa sanaihim wa in kanu fi dzalika shadiqin. Dan wajib juga bagi mereka, bagi pedagang, hendaknya mereka tidak memperbanyak sumpah-sumpah pakai nama Allah atas barang-barang mereka, asal atas produk-produk mereka. Wa in kanu fi dzalika shadiqin, sekalipun mereka jujur, benar, enggak usah pakai sumpah-sumpah. Wallahi, ya, ini saya bikin dengan istimewa, enggak dikeluarkan lagi produk ini di mana-mana, sampai di dunia enggak ada. Ya, dia tuh yang bikin, ya. Wallahi, pastel bihun. fa innallaha azza wa jalla min ayyahlifa bismi ala amrin min umuri dunya. Karena Allah SWT memakai nama Allah itu lebih mulia dan lebih agung dibandingkan dia memakai nama untuk urusan-urusan dunianya. Jadi urusan dunia yang kecil yang hina, tapi memakai sumpah-sumpah, memakai nama Allah itu, nama Allah, keagungan Allah itu lebih mulia, lebih agung daripada dunia. Wa amal halafu billahi ta'ala ma'al kadhib wal fujur fadzalika minal kabair. Sumpah dengan memakai nama Allah disertai bohong dengan kezalimannya, dengan kepalsuannya, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Wa